Saya disclaim, konten ini tidak untuk menentang ajaran moral dan agama terkait prostitusi atau pelacuran. Saya hanya menyampaikan fakta tentang prostitusi di Amsterdam. Tempat para PSK atau pelacur bekerja ini disebut rumah bordil atau rumah pelacuran. Apa saja yang ada di dalamnya? Saya datang langsung ke salah satu di antara sejumlah rumah bordil yang ada di kota Amsterdam ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di Amsterdam, Belanda, di distrik paling tua di kota ini. Ini lokalisasi pelacuran yang disebut Red Light District atau distrik lampu merah. Di area ini bertebaran rumah bordil yang jendelanya berhiaskan lampu merah yang menyala siang malam. Hati-hati jika berjalan di area yang disebut De Walle atau De Walletjes ini. Aturannya sangat ketat. Anda tidak boleh memotret rumah-rumah bordil yang di jendelanya ada sorotan lampu merah yang menyala meskipun di siang hari. Cahaya lampu merah memberi efek sedikit menyamarkan PSK yang memajang diri di balik jendela. Mereka berpenampilan menggoda, berpakaian minim mirip pakaian dalam. Tapi PSK dilarang berpakaian minim di jalanan, hanya boleh saat mereka memajang diri di balik jendela rumah bordil. Juga PSK dilarang keras berkeliaran di jalan mencari pelanggan. Pelanggan tidak diperkenankan membawa PSK berkencan di luar rumah bordil. Daerah pelacuran ini boleh jadi adalah daerah teraman di Amsterdam. Di area ini ada petugas keamanan yang mengawasi keadaan di sekitar. Ada kamera CCTV tersembunyi di setiap sudut jalan. Ada yang mabuk di jalanan atau bikin ricuh langsung diringkus petugas. Di pinggir jalan ada papan peringatan bertuliskan hormati pekerja seks, dilarang memotret atau memvideokan PSK di balik jendela. Untuk menjawab keingintahuan publik, di daerah pelacuran ini ada rumah yang aslinya rumah bordil tapi dibuka untuk publik bukan sebagai tempat transaksi melainkan sebagai tempat informasi bagi mereka yang ingin mengetahui seluk-beluk pelacuran di Amsterdam. Misalnya apa saja yang ada di dalam rumah pelacuran, berapa tarifnya, bagaimana kesejahteraan mereka diatur, aturan apa saja yang harus dipatuhi untuk bekerja sebagai PSK di Amsterdam, dan informasi lainnya. Nah, tempat yang tadinya adalah rumah bordil ini dibuat sebagai museum prostitusi di Amsterdam, menampilkan rumah bordil sebagaimana aslinya. Sekarang saya masuk ke dalamnya. Di sini tampak di dalam rumah pelacuran selalu ada kamera CCTV yang dimonitor petugas keamanan. PSK berhak mendapat perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya, terlebih profesi mereka dalam batas-batas tertentu dilegalkan. Dengan catatan pelacur jalanan tidak ada dan dilarang di Belanda. Mengapa prostitusi di Belanda dilegalkan? Ini mesti dilihat latar belakangnya. Lain dari yang dipikirkan orang, meskipun prostitusi di Amsterdam ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun baru dilegalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 2000. Pada abad 15, pelaut-pelaut yang baru kembali dari pelayaran di Hindia Timur biasanya mencari pelacur-pelacur yang berkeliaran di Amsterdam. Padahal pada abad pertengahan itu, Amsterdam yang sebagian besar penduduknya adalah penganut Protestan yang taat, menentang pelacuran, apalagi pelacuran dianggap sebagai sumber penularan penyakit. Pria yang mengunjungi pelacur diancam dan para pelacur diusir. Meski Dewan Kota pada masa itu melarang pelacuran, tapi ini tetap tidak bisa menghentikan prostitusi di Amsterdam. Memasuki zaman modern, pemerintah Belanda seakan menutup mata terhadap maraknya pelacuran di Amsterdam yang mulai berpraktek di rumah-rumah bordil sejak tahun 1930-an. Sampai akhirnya pemerintah menyadari bahwa membasmi pelacuran tidak pernah benar-benar berhasil.
maka dibuat kebijakan ketimbang menjadi prostitusi liar yang berisiko menyebarkan penyakit tanpa terkontrol. Lebih baik pelacuran ini tetap di bawah kendali sehingga problem kesehatan dan keamanan bisa dipantau pemerintah. Keputusan pemerintah Belanda melegalkan prostitusi menuai banyak protes. Ironisnya, setelah dilegalkan, para pelacur yang mempertontonkan diri di balik jendela malah menaikkan drastis jumlah wisatawan dari seluruh dunia yang berdatangan ke Amsterdam. Tampaknya lebih mudah bagi Belanda mengatasi penyakit sosial seperti korupsi dibanding mengatasi prostitusi. Ada kalimat yang mengatakan korupsi lebih buruk daripada prostitusi. Prostitusi membahayakan moral individu, korupsi membahayakan moral seluruh negeri. Korupsi tidak mungkin dilegalkan karena jelas melanggar hukum negara. Prostitusi bisa dilegalkan karena meski melanggar hukum agama, tapi belum tentu melanggar hukum negara. Ya, aturan hukum tentang prostitusi di tiap negara berbeda-beda. Faktanya di negara paling religius pun prostitusi tetap ada meski dilakukan sembunyi-sembunyi. Dengan dilegalkannya prostitusi di Amsterdam, para PSK wajib punya izin tinggal dan izin kerja kalau mereka bukan warga Belanda. Mereka wajib menjalani tes kesehatan secara berkala, diantaranya wajib tes HIV, wajib vaksinasi, berhak atas konsultasi kesehatan. PSK wajib memakai alat kontrasepsi. Nah, di sini tampak selalu tersedia alat pengaman di kamar PSK di rumah bordil. Izin kerja diberikan bagi PSK yang berusia 21 tahun ke atas. Mereka tidak boleh menerima pelanggan di bawah usia 21 tahun. Ada inspeksi secara berkala dari otoritas setempat atas bisnis ini. PSK tidak boleh bekerja karena dipaksa atau dijual oleh pihak lain. Korban dan pelanggan yang mengetahui hal ini harus melapor ke polisi. Juga ada petugas yang memberi konsultasi pengurusan income dan pajak, mencari tempat tinggal, juga memberi advies apa yang dilakukan jika berhenti bekerja. PSK yang berasal dari Belanda sendiri jumlahnya tidak banyak dibanding sebagian besar PSK di Amsterdam yang berasal dari negara-negara di Eropa Timur. Selebihnya berasal dari Afrika dan Asia. PSK dari berbagai kebangsaan, hampir dari seluruh dunia, bekerja di Amsterdam ini. Karena itu jika diperlukan, mereka dibantu untuk bisa mengikuti kursus bahasa Belanda, bahasa Inggris, cara menggunakan komputer, cara melamar kerja apabila ingin berhenti sebagai PSK. Ada saja PSK yang karena daya tariknya mudah mendapat pelanggan dan bisa meraup banyak uang. Tapi PSK juga harus mengeluarkan uang untuk itu karena mereka juga harus membayar ruang sewa di rumah bordil sebanyak 150 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah sampai 180 euro atau sekitar 3 jutaan rupiah untuk 6 sampai 10 jam. Ini harga sewa untuk malam hari. Kalau siang hari, harga sewanya sedikit lebih rendah. PSK dilarang bekerja lebih dari 11 jam. Tarif mereka paling rendah 50 euro sampai 100 euro per 15 menit. Selebihnya PSK menentukan sendiri tarifnya tergantung kesepakatan antara PSK dan pelanggan. Minimal 1 jam kerja PSK bisa meraup 200 sampai 400 euro atau sekitar 3 sampai 7 juta rupiah. PSK legal artinya mereka membayar pajak negara, harus memiliki rekening bank dan punya asuransi kesehatan. Karena mereka membayar pajak, mereka juga berhak atas jaminan sosial dari negara. Jika ada PSK yang ketahuan bekerja secara ilegal tanpa izin, bisa kena sanksi. Kalau mereka berasal dari negara lain, maka langsung dideportasi. Industri seks di Amsterdam ini menimbulkan kritik dari Dewan Kota
yang menyebut industri ini sebagai industri kriminal. Ada 112 rumah bordil yang sudah ditutup. Namun tetap saja minat wisatawan dari seluruh dunia terhadap red light district ini tidak terbendung. Para pelacur yang berdiri di balik jendela dengan sorotan lampu merah malah menjadi atraksi unik bagi wisatawan dari seluruh dunia tanpa perlu masuk ke rumah bordil. Ini malah merepotkan otoritas setempat karena Amsterdam menjadi terlalu ramai, padat, dan kacau. Pemerintah kewalahan. Amsterdam hanya berkapasitas 20 juta wisatawan per tahun, tapi arus wisatawan melonjak melebihi kapasitas. Di luar ekspektasi, pelacur-pelacur Amsterdam malah menjadi legenda wisata di dunia. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.